Haleluya, benar Tuhan. Kami tidak pernah mampu membalas apa yang telah Engkau berikan pada kami. Bahkan nyawa kami pun ketika kami berikan tidak mampu membalas apa yang telah Engkau berikan pada kami. Tapi hari ini dan untuk sepanjang waktu ke depan sampai pada waktunya, kami akan selalu bersyukur dan memuji Engkau, menjalankan kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau bukakan hati kami, Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan mendapatkan firman Tuhan ini. Hamba yang tidak pandai berkata-kata, tapi hamba mohon hanya apa yang Engkau ingin hamba sampaikan saja yang akan keluar dari mulut hamba-Mu ini. Dan juga semua jemaat akan menerimanya sebagai suatu berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali berada dengan saudara-saudaraku jemaat ibadah jam 3:30 sore. Pada sore hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dengan judul suplemen iman. Iman itu memang ada suplemennya. Ini biar iman itu adalah anugerah Tuhan. Kita tuh nggak perlu melakukan apa-apa, tapi nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa iman tuh harus diisi. Iman itu adalah bukan hanya sekedar kita menerima anugerah dari Tuhan, tapi iman itu harus kita isi dengan semua hal-hal yang baik yang telah Tuhan kehendaki kita lakukan. Bacaan kita pada sore hari ini dari 2 Petrus 1 ayat 5-11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, saya akan bacakan beberapa ayat saja. Oleh karena segala pemberian dan janji Allah itu, janganlah kalian sekedar percaya, tapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan keyakinan yang kalian percayai. Caranya, pertama, hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. Kedua, milikilah pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Ketiga, belajarlah menguasai diri. Keempat, bertahanlah dalam kesusahan. Kelima, berusahalah untuk hidup semakin sesuai kemauan Allah. Keenam, belajarlah mengasihi saudara-saudari seiman. Dan ketujuh, nyatakanlah kasihmu pada semua orang dengan perbuatan. Kalau kamu melakukan semuanya itu dan semakin bertumbuh di dalamnya, maka kamu akan terbukti sebagai orang yang benar-benar mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Artinya kamu bukanlah pengikut Kristus yang tidak berguna atau yang tidak memuliakan Dia dalam kehidupan. Tapi kalau kamu tidak berusaha melakukan semua itu, berarti kamu tidak mampu melihat hal-hal rohani. Orang seperti itu lupa bahwa sebenarnya dosa-dosanya yang lama sudah dibersihkan kepada dia ketika dia percaya kepada Kristus. Kekristenan saat ini, Bapak Ibu, dewasa ini, dalam dunia saat ini, sedang mengalami dilematis antara berjalan dengan iman
yang benar dalam Kristus, atau hidup yang penuh dengan kompromi dengan dunia yang menawarkan berbagai macam pilihan. Untuk apa? Untuk memudahkan kita untuk berada dalam dunia ini, asalkan kita mau mengorbankan nilai-nilai kebenaran sebagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Kristus. Kenyataan di dunia ini saat ini, kita mengalami kemerosotan nilai-nilai etika dan moral, Bapak Ibu. Dekadensi moral itu sangat nyata dalam kehidupan ini. Orang-orang sudah mulai melihat bahwa hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak baik secara etika, hal-hal yang sangat tidak bermoral, sudah menjadi hal-hal yang dianggap biasa pada saat ini. Ada seorang hamba Tuhan, beliau sudah dipanggil oleh Tuhan tahun 2021, kalau saya tidak salah. Seorang hamba Tuhan di gereja yang sangat besar. Jemaatnya banyak sekali, saudara. Pendeta itu pendeta yang sangat terkenal. Suatu ketika istrinya mengalami sakit. Kesakitan istrinya itu membuat ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis sebagai seorang istri kepada suaminya. Apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini? Bukannya dia lebih memberi perhatian kepada istrinya karena istrinya sakit, bukannya dia lebih memberi kasih sayang kepada istrinya, menjaga istrinya, karena itu adalah hakikat dari suami istri ya Bapak Ibu. Yang dia lakukan adalah luar biasa. Dia menikah lagi dengan sekretarisnya. Ini cerita nyata di negeri kita, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah tidak punya lagi batasan moral yang baik untuk mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa lagi melihat lembaga perkawinan dengan cara yang baik dan benar. Perkawinan yang merupakan satu institusi yang sakral. Perkawinan itu lembaga yang direstui dan diberkati oleh Allah, Bapak Ibu sekalian. Di dalamnya ada saling mengasihi. Di dalamnya ada saling menjaga. Di dalamnya ada saling melindungi. Di dalam institusi perkawinan itu ada rasa saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri. Lalu dinegasikan begitu saja oleh hamba Tuhan ini hanya sebagai satu lembaga pemenuhan kebutuhan biologis saja. Hanya satu lembaga yang hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, Bapak Ibu. Ketika pasangan kita sudah tidak mampu melakukan itu, maka dengan mudah kita berpaling kepada orang lain. Ia tidak lagi peduli dengan perasaan istrinya yang selama puluhan tahun mengasihi dia, menjaga dia, merawat dia, mengurus dia. Dia tidak lagi mempertimbangkan perasaan anak-anaknya yang terluka karena perbuatannya. Akibatnya bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian ya, keluarga ini menjadi hancur. Dan ketika hamba Tuhan ini meninggal, anaknya yang menggantikan dia sebagai gembala sidang di gereja yang sangat besar itu, yang sebenarnya ayahnya sendirilah yang memberikan penugasan itu kepada anaknya, menggantikan dia sebagai gembala, bahkan tidak mengizinkan jenazah ayahnya untuk disemayamkan di gerejanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ayahnya begitu meninggal, ditaruh di rumah duka, dan dari rumah dukanya itulah ayah ini, seorang hamba Tuhan ini dibawa ke pemakaman. Itu tentu terjadi karena anaknya sakit hati kepada bapaknya, karena melihat dan merasakan sendiri apa yang telah dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya. Dan itu adalah perasaan wajar dari anak ketika melihat orang tuanya diperlakukan dengan cara yang sangat tidak baik oleh pasangannya, Bapak Ibu sekalian. Hamba Tuhan ini sampai mau meninggal masih memberitakan firman Tuhan. Khotbah di mana-mana, tiap minggu dia khotbah, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu membayangkan bagaimana perasaan dia waktu dia berkhotbah, sementara dia hidup dengan gelimangan dosa karena dia menjalani hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia menjalani hidup dengan menyakiti orang yang terdekat bagi dia. Saya yakin dan mudah-mudahan keyakinan saya salah bahwa orang ini tidak lagi merasakan apa-apa ketika ia menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaatnya. Dia tidak ada reaksi getaran. Wah, ini adalah firman Tuhan. Itu dia hanya menyampaikan sebagai kata-kata belaka.
karena dia sudah tidak lagi mampu atau dia tidak lagi peka terhadap bisikan Roh Kudus. Karena hatinya sudah beku dengan dosa yang begitu lama dia lakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai berada dalam kondisi yang demikian. Jangan sampai kita tidak mampu lagi mendengar Roh Kudus mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita karena kita sudah terlalu dalam hidup dalam dosa. Tidak mau lagi mendengar bisikan Tuhan untuk kita bertobat. Dan itu adalah hal yang sangat mencelakakan manusia. Lebih baik saudara mengalami satu pukulan dari Tuhan untuk mengingatkan saudara-saudara kembali kepada Tuhan daripada Tuhan membiarkan saudara berjalan dengan kemauan saudara sendiri. Dan begitu lewat, kita nggak tahu itu adalah otoritasnya Tuhan. Tapi jangan sampai kita tidak tahu kita akan kemana setelah kita pergi dari dunia ini. Dan itulah kenyataan dari iman yang terjadi di dunia ini. Iman yang demikian adalah iman yang kosong, Bapak Ibu sekalian. Tidak bertumbuh, bahkan iman yang salah dimaknai oleh orang-orang yang demikian. Orang-orang ini suka mengatakan demikian. Bukankah Alkitab mengatakan keselamatan adalah kasih karunia Tuhan yang oleh iman kita menerimanya. Iman itu sendiri adalah anugerah Tuhan bagi kita. Itu memang benar, itu adalah karunia Tuhan bagi kita. Keselamatan itu bukanlah hasil usaha atau pekerjaan kita, tetapi pemberian dari Allah. Begitu mereka selalu mengatakan, dan itu benar, tidak salah. Bukankah perbuatan baik kita juga tidak berpengaruh bagi keselamatan yang kita peroleh? Itu juga tidak salah, Bapak Ibu sekalian. Tapi mengerti hanya sampai di situ saja itu adalah iman yang kosong. Iman yang tidak diisi dengan kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Mereka suka mengatakan, bukankah semua dosa kita sudah ditebus oleh kematian Kristus di kayu salib. Darah Yesus sudah menebus kita dan kita telah memperoleh keselamatan. Kita ini semua orang yang berdosa. Makanya Yesus datang menjadi juru selamat kita. Sebagai manusia dengan natur dosa, wajar dong kalau kita ini tidak sempurna dan tetap hidup dalam dosa. Namanya juga manusia. Jadi ya memang Tuhan datangnya untuk itu. Buat apa lagi kita susah-susah bertobat, susah-susah berbuat baik. Toh pada waktunya Tuhan, kalau Tuhan punya waktu untuk membuat kita baik, kita akan jadi baik. Kalau enggak ya kita adalah orang-orang pilihan. Surga tak punya kita, begitu kata mereka biasanya. Ayat-ayat yang mereka suka kutip adalah, semakin besar dosa manusia, maka semakin besar kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Itu adalah pandangan yang sangat keliru, Bapak Ibu sekalian. Itu pandangan yang sangat salah dalam memaknai iman. Mencuplik ayat sana sini untuk melegitimasi perbuatannya yang tidak mencerminkan imannya kepada Kristus. Para penganut paham antinomianisme, orang sekarang suka menyebutkan mereka hyper grace. Grace itu, anugerah itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Kita berhak menerimanya. Tapi kalau kita membawa anugerah itu terlalu jauh pada makna yang salah, maka hal itu kemudian membuat kita hidup tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Aliran ini mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang radikal, anugerah yang revolusioner katanya, sehingga sebenarnya manusia tidak perlu lagi minta ampun kepada Tuhan karena dosanya sudah ditebus. Itulah alasan-alasan bagi mereka yang masih suka hidup dalam dosa. Tidak ada aturan yang mengikat mereka karena mereka merasa ini sudah, kita adalah pilihan Allah, kita ada dalam destininya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tetap ada dalam anugerah kasih karunia Allah. Sehingga surga itu adalah tetap punya kita. Begitulah kata-kata mereka. Ajaran inilah yang saat ini menggempur kekristenan. Saudara-saudaraku, iman itu harus bertumbuh. Iman itu bertumbuh dalam kasih karunia Kristus. Bukan iman yang kosong, seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati, katanya begitu. Bahkan seorang Kristen harus selalu menampakkan imannya lewat perbuatannya. Bukankah harus demikian, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita menyatakan kita beriman kepada Tuhan setelah perbuatan kita tidak mencerminkan itu?
Kita harus selalu bertumbuh semakin hari semakin seperti Kristus. Itu keinginan kita. Dan keinginan yang benar harusnya seperti itu. Dan itulah berjalan dalam iman yang benar. Kita harus menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus, kalau kita membaca dalam Titus 3 ayat 8, ia meminta kepada Titus untuk selalu mengingatkan jemaat yang digembalakan oleh Titus untuk sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Jadi berbuat baik itu kita harus sungguh-sungguh berusaha. Itu bukan hal yang mudah dilakukan. Dan itu sebenarnya yang menunjukkan iman kita kepada Allah. Kepada jemaat di Filipi juga Paulus mengingatkan mereka. Jemaat ini jemaat yang sudah baik, berjalan dalam kehendak Allah. Dan Paulus mengingatkan mereka untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya mereka harus selalu berusaha untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Mereka harus punya iman yang benar dalam Tuhan. Itu artinya bahwa kita sebagai orang Kristen harus selalu berupaya dengan sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita. Kita harus melakukannya, kita mengatakan dengan keberanian dan kekuatan untuk menunjukkan jati diri kita di tengah dunia yang begitu permisif dengan dosa, di tengah dunia yang sudah mengalami kemerosotan moral tadi, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berbeda. Menunjukkan kita adalah orang-orang yang hidup dalam iman kepada Kristus. Nasihat inilah Bapak Ibu sekalian yang juga diberikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Kristen mula-mula. Jemaat ini rupa-rupanya sedang mengalami penderitaan karena sebagai orang Kristen pada masa itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka dihambat semua perekonomian mereka. Mereka hidup sebagai pengikut Kristus tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Mereka dimusuhi oleh lingkungan mereka. Selain itu di dalam internal mereka sendiri juga merebak ajaran-ajaran palsu yang diberikan oleh guru-guru palsu yang mengajarkan kepada mereka hal-hal yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Mereka menambahi Injil atau mengurangi juga Injil. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan dalam Yesus saja nggak cukup. Kamu harus ikut semua hukum-hukum Taurat. Tapi ada juga yang mengatakan keselamatan dalam Yesus kita sudah dimerdekakan, kita sudah bebas, termasuk bebas melakukan apa saja. Kedua kutub ini adalah kutub yang salah dan berkembang pada gereja mula-mula. Keadaan ini juga terjadi saat ini Bapak Ibu, terjadi di tengah-tengah kita. Ada di antara kita ajaran-ajaran demikian. Untuk itu maka Rasul Petrus mengingatkan pada jemaat mula-mula yang tersebar di Asia Kecil melalui surat Petrus kepada mereka supaya mereka selalu menjaga integritas mereka sebagai orang yang beriman dan harus melawan berbagai hawa nafsu duniawi yang bisa membinasakan mereka. Nah saat ini juga relevan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kita yang hidup di bawah kasih karunia Kristus juga adalah orang-orang yang harus selalu menjaga integritas kita sebagai orang yang beriman. Lalu bagaimana kita harus memberikan suplemen kepada iman kita supaya iman kita bertumbuh? Rasul Petrus mengatakan dalam ayat 5, justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk mengaplikasikan iman Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ternyata butuh usaha yang sungguh-sungguh. Kita harus melakukan dengan passion yang kuat, harus dengan kemauan yang besar. Tidak bisa dilakukan sambil lalu atau menganggap bahwa menumbuhkan iman itu adalah hal yang mudah, hal yang tidak perlu usaha yang besar. Rasul Petrus mengatakan justru kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dan kita juga bisa menemukan kata-kata yang sama dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh berusaha? Karena godaan dunia, magnet dunia ini begitu kuat yang dapat menyeret kita, membawa kita kepada hal-hal yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Godaan dunia ini sangat menggiurkan Bapak Ibu sekalian, termasuk ajaran-ajaran yang dapat membuat kita terhilang untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak hati-hati dan belajar dengan sungguh-sungguh tentang firman Tuhan.
Artinya nilai-nilai yang berharga ini dikatakan oleh Rasul Petrus harus ditambahkan dan dikembangkan bagi kita semua orang-orang beriman dengan usaha yang sekuat-kuatnya. Lalu apa yang harus kita tambahkan? Rasul Petrus mengatakan yang pertama adalah menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kalau kita baca dalam TSI tadi, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan bahwa kita harus menambahkan. Yang pertama, kalau orang beriman tuh harus selalu berbuat baik, begitu katanya. Orang beriman adalah orang yang memiliki perbuatan baik. Kebaikan haruslah menjadi ciri orang-orang yang beriman. Karena dengan perbuatan baik, iman itu bertumbuh di jalan yang benar, Bapak Ibu. Tanpa kebaikan iman kita menjadi mati. Yakobus mengatakan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita sudah singgung tadi. Jadi iman itu benar-benar harus nampak dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan pada kenyataannya berbuat baik itu nggak mudah, Bapak Ibu sekalian. Kita juga sering mengalaminya. Satu ketika, saya biasanya dulu waktu ayah saya masih hidup, saya suka mengantar dia dari rumah ke sini lewat Cideng. Di Cideng itu ada seorang pengemis, anak kecil yang mukanya manis dan orangnya tidak menjengkelkan ketika dia meminta-minta. Dia meminta dengan cara yang sangat sopan dan kalau nggak dikasih ya sudah. Dan saya selalu ingin kasih sama dia, ingin memberi persembahan untuk dia. Tapi saya selalu menundanya karena adalah alasan selalu, nggak ada uang kecil lah, nggak ada ini, nggak ada itu, dan nanti besok saja saya kasih, nanti besok saja kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, mau berbuat baik, kasih uang kecil aja, kita suka menunda-nunda. Dan yang terjadi kemudian ketika saya sudah niat ngasih, saya sudah siapkan itu, saya tidak pernah ketemu anak itu lagi sampai hari ini. Dan itu membuat saya terganggu perasaan saya. Oh, ternyata berbuat baik itu adalah kita harus berusaha dengan sungguh, harus melakukan, bukan cuma kepingin tok cita-cita hari ini enggak, besok tunda lagi, besok tunda lagi. Itu artinya kita sedang tidak berbuat baik. Kalau berbuat baik langsung kasih, jangan nunda-nunda lagi. Ini pengalaman saya dan itu membuat saya teringat kisah itu sampai hari ini. Karena saya nggak sempat kasih sama dia dan sampai hari ini saya nggak pernah ketemu anak itu lagi. Itulah yang terjadi dengan perbuatan baik yang kita lakukan yang seringkali kita tidak juga melakukannya karena kita kurang berusaha dengan sungguh-sungguh, kita kurang melakukan dengan keberanian, kita kurang melakukan dengan satu kekuatan penuh untuk berbuat baik. Ketika kita menolong sesama kita di satu lingkungan pun, misalnya kita berada dalam satu lingkungan, kita adalah minoritas. Seringkali perbuatan baik kita dianggap orang sebagai satu kampanye untuk membawa orang itu ikut kita. Bukankah begitu? Diomongin orang sana sini, dirasani orang di sana bahwa oh dia ngasihnya nggak benar, nggak tulus. Dia ngasih, hati-hati loh, dia ngasihnya, dia mau ngajak-ngajak kamu nyari simpati supaya dia ikut kamu itu. Itu sering terjadi juga di lingkungan di mana kita adalah minoritas. Dan itu adalah hal-hal yang menghambat kita berbuat baik. Karena ketika hambatan itu ada, kita kemudian menjadi, wah males ngasih, kalau dicurigai orang, diomongin gitu, saya nggak mau ngasih lagi, percuma, ntar diomongin orang begini, diomongin orang begitu. Hal inilah selalu menghambat kita untuk berbuat baik. Jadi saudara-saudaraku, seorang beriman adalah orang yang dengan sungguh-sungguh berusaha. Makanya dikatakan harus punya kekuatan dan keberanian untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena ternyata berbuat baik itu nggak semudah yang kita bayangkan, cuma ngasih, cuma gitu. Ternyata seringkali kita juga mengalami hambatan untuk berbuat baik. Karena apa? Karena kita kurang berusaha. Tadi contoh yang saya tadi, untuk diri sendiri saya nggak ada usahanya untuk nolong orang. Dan begitu saya kepingin benar melakukannya, tidak ada waktu lagi. Kita nggak tahu, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan anak itu. Tapi saya berdoa supaya anak itu bertumbuh menjadi orang yang orang setelah dia dewasa dia menjadi orang yang baik. Tanpa keberanian dan kekuatan kita tidak akan mampu melakukan pekerjaan yang baik, Bapak Ibu sekalian. Si jahat itu hati kita yang seringkali dipengaruhi oleh dunia itu. Kita suka mengatakan bahwa ketika kita dipengaruhi oleh iblis bahkan akan selalu mengintimidasi kita, Bapak Ibu sekalian, menghambat kita untuk melakukan hal yang baik. Ada saja selalu halangan untuk berbuat baik.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang beriman, kita harus selalu berbuat baik, karena itu adalah identitas kita. Amin. Identitas kita sebagai orang-orang yang beriman pada Kristus. Orang Kristen harus berani berjalan dalam kebenaran Injil, Bapak Ibu. Harus berani melakukan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Injil. Memang tantangan itu selalu ada, tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa kecil hati karena hambatan-hambatan yang membuat kita seringkali mengalami kesulitan untuk berbuat baik. Matthew Henry mengatakan demikian, janganlah berkecil hati di hari yang jahat, tetapi tunjukkan kegagah beranianmu dalam menghadapi semua perlawanan, dan lawanlah setiap musuh. Apakah itu dunia? Apakah itu kedagingan? Apakah itu iblis? Karena selagi kita hidup, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan perbuatan baik. Kita membutuhkan kebajikan. Dan akan luar biasa sangat berguna ketika kita akan mati. Artinya itu adalah modal kita yang kita bawa kepada Tuhan. Ketika kita berbuat baik di dunia, maka Allah melihat apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan kepada kebajikan dan pada perbuatan baik, pengetahuan. Seorang beriman adalah seorang yang memiliki pengetahuan untuk mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Kita harus selalu menambahkan pada iman kita pengetahuan, baik melalui pengalaman-pengalaman kita. Kita harus melakukannya setiap saat. Dan itu adalah proses belajar terus-menerus, Bapak Ibu sekalian. Supaya pengetahuan kita bertambah dan kita diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar. Amsal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kekuatan, semangat, dan keberanian tanpa pengetahuan bisa menjadi kurang berguna, Bapak Ibu sekalian. Apalagi dengan pengetahuan yang sesat. Begitu banyak hal-hal negatif yang terjadi dalam diri kita ketika kita hanya mengandalkan semangat, hanya mengandalkan keberanian, hanya ingin berbuat baik, tapi kita kurang mengisinya dengan pengetahuan. Contohnya waktu COVID kemarin ada gerakan yang nggak mau pakai masker. Kita adalah anak Tuhan, kita dilindungi oleh Kristus. COVID nggak mempan sama kita, dan berapa orang yang mati gara-gara itu. Dan berapa orang juga yang baik, yang tidak terlibat itu, ketularan sama orang-orang yang kurang pengetahuan itu karena iman yang kuat tapi ngawur, sakit juga karena mereka tidak mampu menjaga dirinya. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Di Amerika lebih banyak dari negara kita, mereka lebih gila lagi orang-orangnya. Orang-orang yang fanatik tapi ngawur itu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, dan itu telah menimbulkan korban yang banyak karena tidak diisi dengan pengetahuan yang benar. Semangat melayani Tuhan, semangat berbuat kebaikan, semangat untuk menolong orang lain, tapi tanpa disertai dengan pengetahuan, seringkali membuat kita salah jalan. Kurang pengetahuan juga membuat kita seringkali terombang-ambing oleh ajaran-ajaran. Kita baru dengar kemarin, lagi rame, Bapak Ibu tahu sekali ya, pasti banyak yang dengar ajaran dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan Yesus bukanlah juru selamat. Saudara percaya itu? Pasti tidak ada yang percaya. Tapi kalau kita tidak dalam pengetahuan yang benar, kalau kita tidak berada di dalam satu keadaan yang memahami apa arti firman Tuhan, apa ajaran Kristus pada kita bisa terombang-ambing oleh karena ajaran-ajaran demikian itu. Membuat kita kemudian berpikir kembali, apakah benar ya? Oh, ini logis juga ya. Iya, Yesus itu mana mungkin manusia sekaligus Allah. Buktinya waktu dia mau disalib, dia mengeluh juga sama Allah. Eli, Eli, lama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia juga memanggil Allah. Itu kan cuma nyuplik itu doang. Tapi kalau kita belajar tentang kristologi, tentang ketuhanan Kristus secara utuh, kita tahu bahwa Kristus memang adalah Allah. Yesus adalah Yahweh yang menjelma menjadi manusia.
Tapi memang banyak orang digoncangkan oleh ajaran-ajaran demikian, membuat mereka kemudian memikirkan ulang kebenaran-kebenaran itu. Dan saya bersyukur gereja kita, jemaatnya adalah jemaat-jemaat yang kuat dalam ajaran, karena gereja kita mengajarkan hal-hal yang benar dalam Kristus. Amin. Amin. Bagaimana kita selalu menjaga supaya pengetahuan kita selalu bertambah dalam iman kita? Rajin-rajinlah baca Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Dan kedua juga rajin ke gereja. Di sini firman Tuhan akan diberitakan dan selalu menambah wawasan kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nanti punya cell care, kalau kita nanti punya cell group, saya berharap gereja kita akan punya dalam waktu dekat. Ya Bu Vena ya, kita akan mulai itu. Di situ kita akan lebih mendalami lagi, kita akan lebih tahu lagi konteks Alkitab dengan cara yang benar. Kita akan lebih mengerti secara mendalam apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, apa rencana Tuhan bagi kita. Kita akan tahu kalau kita ikut Kersel, dan kita juga bisa berbagi kepada sesama. Kita membagikan kasih kepada sesama kalau kita ikut di Kersel. Jadi kalau kita nanti ada Kersel, Bapak Ibu dukung ya, amin. Di situ pengetahuan kita akan bertambah tentang firman Tuhan, dan itu harus selalu ditambahkan kepada iman. Kita harus selalu belajar menimba sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan. Kita harus menerima informasi dari sumber yang benar. Dengan demikian, maka iman kita berjalan di tempat yang benar. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri adalah hal yang sulit dan terus digumuli oleh manusia dari waktu ke waktu, termasuk kita semua. Kita, walaupun kita orang beriman, kita sangat memerlukan penguasaan diri untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan untuk dapat menguasai diri, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya kedisiplinan yang ketat. Karena kita sebagai orang yang percaya harus selalu bersandar kepada Roh Kudus. Tanpa bantuan Roh Kudus kita akan sulit menguasai diri. Pengetahuan yang kita miliki tanpa disertai penguasaan diri sangat berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita untuk memperdaya orang lain, alih-alih kita menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus menyatakan bahwa kita harus menambahkan penguasaan diri dalam pengetahuan kita. Penguasaan diri adalah kontrol terhadap diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita manusia tidak pernah lupus dari hasrat atau keinginan duniawi. Kita pingin punya ini, pingin jadi ini, pingin naik pangkat, pingin jadi orang yang lebih tinggi levelnya. Itu adalah hal-hal yang manusiawi. Itu tidak salah. Dalam pekerjaan kita ingin naik jabatan. Dalam kemiliteran kita juga pingin naik pangkat. Semua itu adalah bagian dari hal-hal yang manusiawi. Tapi ketika kita tidak menguasai diri, kita tidak mampu mengendalikan diri kita, lalu kita mencapainya dengan cara-cara yang menghancurkan orang lain, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan menyuap, dengan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi kita harus selalu menguasai diri kita. Menguasai diri kita tidak mudah kita lakukan, tapi ketika Roh Kudus kita minta untuk membimbing kita, maka kita pasti akan bisa melewatinya. Semua hasrat hawa nafsu dunia itu akan bisa kita kendalikan dengan bimbingan Roh Kudus. Dan kita akan bersikap sewajarnya dan tidak berlebihan terhadap keinginan kita. Keinginan boleh, hasrat boleh, ambisi itu boleh, tapi harus ditempatkan pada porsi yang tepat. Harus dilakukan dengan cara yang benar dan harus dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan pada penguasaan diri ketekunan. Dengan ketekunan kita dapat melakukan hal-hal yang sulit dan kita dapat melewati masa-masa yang sukar. Sebab ketekunan di sini ditafsirkan adalah kesusahan. Jadi dengan ketekunan kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita bisa melalui masa-masa yang sulit yang sedang dan akan menimpa kita. Kita bisa berjalan selalu dengan kekuatan Roh Kudus. Hari ini kita ada masalah, tapi kita yakin bahwa
Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu membawa kita untuk melewati lembah kekelaman. Walaupun hari ini kita sedang dalam kesulitan. Itulah yang dimaksud dengan ketekunan. Ketekunan itu nggak datang sendirinya Bapak Ibu sekalian. Ketekunan itu ditempa oleh pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kita mengajarkan kita untuk tekun di dalam Tuhan. Tekun dengan pimpinan Roh Kudus. Tekun dengan selalu percaya sepenuhnya bahwa Allah akan menolong kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberi ujian lebih dari kekuatan kita. Dengan iman kita harus selalu meyakini bahwa pencobaan itu adalah ujian yang membuat kita bisa naik kelas. Kalau kita dengan penuh ketekunan mampu melewatinya. Firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam setiap pencobaan yang kita hadapi untuk menghasilkan ketekunan. Dan dengan ketekunan itu kita memperoleh buah yang matang. Supaya kita menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2-4. Itulah buah yang kita peroleh kalau kita selalu tekun. Kita akan memperoleh buah yang matang. Dan kita akan mengalami kekurangan apapun ketika kita tekun, ketika kita selalu bersabar dan selalu berjalan dalam kebenaran Allah dalam segala kesulitan kita. Ujung-ujungnya pasti adalah berkat Tuhan akan melimpah kepada kita kalau kita sabar dan tekun menghadapinya. Kita nggak cari jalan lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan ketika saudara melewati itu, berkat Tuhan menanti saudara-saudara sekalian. Dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan adalah ciri orang beriman Bapak Ibu sekalian. Kesalehan membuat kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Kesalehan bila diterjemahkan kita harus menjadi seperti Kristus. Karakter orang yang seperti Kristus adalah orang yang punya hubungan yang benar dengan Allah dan dengan sesama manusia. Sebab hubungan yang benar dengan Allah harus diejawantahkan dalam hubungan dengan sesama. Saudara berbahasa roh tiap hari, hidup saleh di gereja, menangis, mengangkat tahan, tapi ketika saudara jahat sama tetanggamu, ketika saudara tidak mengasihi ibu atau ayahmu, ketika saudara selalu berantem dengan tetanggamu, itu tidak menunjuk, itu bukanlah satu kesalehan. Itu bahkan boleh dikatakan satu kemunafikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita orang saleh, kalau kita punya hubungan yang benar dengan Allah, maka itu harus terlihat dengan hubungan kita dengan sesama kita. Itulah yang dimaksud dengan kesalehan. Juga kesalehan adalah kemampuan kita selalu berada dalam hal-hal yang baik ketika kita menghadapi peristiwa yang kurang baik. Siapa di antara saudara yang di gereja, di rumah, di mana-mana sabar, santai, selalu ketawa, bercanda dengan orang, tapi begitu di jalan ada masalah di jalan, marah-marah, ngomong kata-kata yang kasar kalau sedikit diperlakukan kurang baik di jalan dalam lalu lintas yang begitu crowded. Banyak orang Kristen yang seringkali gagal di sini, suka marah di jalan. Dan saya pun pernah ada dalam posisi itu Bapak Ibu sekalian. Di jalan sedikit-sedikit marah sama orang yang melakukan satu gerakan-gerakan, misal mobilnya main motong, atau ada motor tiba-tiba motong kita, wah kita langsung emosi, bawaannya marah, dan yang terjadi banyak orang mengumpat dengan kata yang kasar. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Di gereja dia memuji Tuhan, dia menyatakan kesalehannya, dia melakukan hal yang baik pada orang lain, tapi di jalan dia tidak mampu mengendalikan dirinya, itu juga tidak menunjukkan kesalehan Bapak Ibu. Satu kali di tahun 79 saya bersama kedua kakak-kakak saya, keduanya sudah dipanggil Tuhan, satu pendeta Jack Lumanau, satu pendeta Adri Thomas Leo. Mereka masih sekolah Alkitab waktu saya diajak, saya masih SMA waktu itu, ke tempat saudara saya, saudara kami, satu om, dia jualan di Surabaya, ada satu namanya Taman Remaja, dulu sangat terkenal, dia punya kantin di situ. Karena dia baru buka kantin yang baru, dia undang kita ke sana, dia undang kakak-kakak saya itu.
Saya diajak sama mereka. Tiba-tiba dia berbicara dengan penuh semangat tentang pelayanan. Kita orang Kristen harus memberitakan Injil. Semangat Pentakosta harus selalu dikobarkan. Kakak-kakak saya kemudian menyaut, karena mereka orang sekolah Alkitab, mereka memberi respon. Saya cuma dengerin aja karena saya nggak terlalu ngerti juga pembicaraan itu, tapi saya ada di situ. Lalu karena semangat, om kita ini datang, dia ambil bir, berapa botol dia taruh di depan. Dia mulai pasang rokok dan dia bicara, memang api Pentakosta sekarang sudah mulai redup, kata dia sambil ngerokok sambil minum bir. Ayo minum. Lalu kedua kakak-kakak saya tentu menolak. Mereka orang sekolah Alkitab, kalau ketahuan pasti bisa didisiplin. Jadi dia, saudara kakak-kakak saya menolak itu. Dia mengatakan dengan penuh semangat tentang bagaimana hidup dalam Tuhan, tapi sambil minum bir dan sambil ngerokok. Dia sangat keren, Bapak Ibu sekalian. Itu dia hidup tidak dalam kesalehan. Dia hanya punya semangat, punya api Pentakosta katanya, tapi dengan cara-cara yang duniawi. Tentu kakak-kakak saya tidak berani ngomong sama dia, orang Manado ini. Kalau kakak saya negur, dia pasti ngomongin, kamu masih anak ingusan, kamu belum lahir saya jadi orang, kata dia gitu. Orang-orang demikian itu orang yang susah untuk bertumbuh dalam iman, karena dia merasa dia hidup dalam kebenaran, tapi sebenarnya dia belum menunjukkan iman yang sebenarnya kepada Kristus. Itulah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Sampai ada yang mengatakan, orang Kristen ini hari Minggu saleh, hari Senin sampai Sabtu salah, katanya gitu. Itu sebenarnya yang terjadi banyak orang Kristen. Mereka hanya kudus, hanya saleh di hari Minggu saja. Dalam hari-hari lainnya mereka seperti orang dunia lainnya. Kita orang beriman dalam Tuhan, Rasul Petrus mengatakan dalam iman kita harus punya kesalehan. Amin. Kalau enggak ya kita usahakan untuk itu. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tadi Rasul Petrus mengatakan kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi dimanapun kita berada, lakukanlah kebenaran Bapak Ibu sekalian. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan pada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kalau dalam terjemahan Sederhana Indonesia adalah kasih kepada saudara-saudara kita di Kristen. Tapi dalam hal ini saya lebih suka mengatakan kasih pada saudara-saudara. Saudara-saudara siapa? Saudaranya saudara, adik kita, kakak kita, orang tua kita, anak kita, rekan sepelayanan kita, teman kita di gereja, dan semua orang yang dalam lingkungan dekat kita, kita harus mengasihi. Karena kelima hal yang tadi di awal, ujung-ujungnya adalah ini tadi, kasih. Itulah perbuatan nyata dari kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Ujung-ujungnya adalah kasih. Pertama, saudara harus mengasihi orang yang terdekat bagi saudara. Kalau saudara sudah bisa melakukan itu, ketika kita sudah menyatakan sebagai orang beriman bahwa kita mengasihi sama kita, mengasihi saudara-saudara kita. Karena Yohanes mengatakan bahwa kalau kita nggak mengasihi saudara kita, kita sebenarnya masih hidup dalam kegelapan, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita mengasihi Yesus, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, kalau kita ada dalam 5 hal yang baik tadi, maka kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Dengan kasih yang apa? Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang tulus, yang datang dari pemahaman kita bahwa kasih Kristus itu tidak terbatas. Yang telah diberikan pada kita, maka kita pun harus mengasihi saudara-saudara kita. Paling enggak berusaha untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Apakah mungkin? Ya kita harus berusaha. Tidak mungkin kita bisa seperti Kristus, tapi kita harus berusaha mengasihi saudara kita. Jangan sampai kita di mana-mana memberitakan Injil, cerita tentang Kristus, tapi kita nggak mengasihi saudara kita, maka kita sedang hidup dalam kegelapan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah mengasihi saudara-saudara kita, maka selanjutnya kita bisa mengasihi orang-orang lain. Alkitab mengatakan mengasihi semua orang. Kasih pada sesama itu harus ditambahkan dari kasih kita kepada saudara. Karena itu adalah kodrat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kodrat kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kodrat kita sebagai orang yang punya
sifat-sifat Kristus dalam diri kita. Karena hukum Kristus itu hanya satu, Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan dengan hatimu, dengan pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Petrus mengatakan juga, dengan kasih itu, maka sebenarnya kita menutupi banyak dosa. Artinya ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita tidak mungkin berbuat dosa. Kita mungkin jahat kepada sama kita. Kita selalu mengasihi menolong mereka. Tidak mungkin berbuat hal yang tidak baik pada mereka. Dan itu pasti adalah hal-hal yang baik yang diperhitungkan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita melakukan semuanya itu, apa kata firman Tuhan? Dalam 2 Petrus 1 ayat 8, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, ayat 10, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian pada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus Petrus kembali menyatakan dalam ayat 10, berusahalah sungguh-sungguh katanya. Dia mengingatkan kita bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh karena apa yang kita peroleh adalah luar biasa. Kita karuniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Itulah hal yang diperoleh, kita akan peroleh ketika kita hidup dengan menambahkan ketujuh hal itu dalam iman kita. Dengan demikian firman Tuhan mengatakan kehidupan kekal, yaitu kerajaan Allah yang abadi, akan dikaruniakan kepada kita dengan hak penuh, Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah menambahkan semua itu dengan sungguh-sungguh dan berlimpah dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mengupayakannya, maka firman Tuhan mengatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan Tuhan. Ia tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya miliknya walaupun sudah sangat dekat dari jangkauannya. Saudara tahu orang buta, kalau hatinya penuh dengan kasih Kristus, dia tidak buta, Bapak Ibu sekalian. Dia adalah orang-orang yang menjangkau kasih karunia Tuhan. Tapi kita walaupun kita bisa melihat, tapi kalau kita tidak melaksanakan kehendak Tuhan, tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, ketika iman kita tidak diisi oleh hal yang benar, maka kita akan tertutup. Kasih karunia Tuhan di depan kita tinggal kita ambil, kita tidak mampu menjangkaunya. Kata mati dibuat picik, kita nggak bisa menjangkaunya, kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan dah sangat dekat dengan kita. Sehingga kita tidak bisa menjadikan Allah menjadi milik kita, karena kita sudah dibutakan oleh yang jahat. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat kasih karunia Allah. Kita tidak bisa melihat hal yang baik yang ada di depan kita, harusnya menjadi milik kita, karena kita tidak hidup dalam iman yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya akan menyampaikan kata-kata Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, kepada kita semua, bahwa kita harus menambahkan iman kita. Kita harus memberi suplemen pada iman kita terhadap 7 hal-hal yang tadi. Maka dengan demikian Alkitab mengatakan bahwa surga, kekekalan adalah milik kita bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami harus menambahkan hal-hal yang baik dan benar dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjangkau kasih karunia Allah, supaya kami dapat merasakan semua anugerah Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami, dan pada akhirnya kami juga dapat hidup dengan hak penuh sebagai anak-anak Allah dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua karunia yang Engkau telah sediakan bagi kami. Kami anak-anak-Mu menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.